Bapak Ibu yang akan hadir menyusul, insya Allah kita harapkan sambil berjalan nanti bisa hadir menyusul ke ruang Zoom kita. Baik, kita sepakati 16:10 kita mulai acara kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Umum MES Kota Pekanbaru, Bapak Haji Ayat Cahyadi SSI. Yang saya hormati Ketua Harian MES Kota Pekanbaru yang sekaligus menjadi pemateri pada hari ini, Bapak Haji Yurnal Edward SE MSI AK CA. Yang saya hormati Ketua 1 pengurus MES Kota Pekanbaru Bapak Idel Waldami. Kemudian saya hormati Bapak Sekretaris Umum MES Kota Pekanbaru Bapak Dr. Kandidat Ade Chandra SE MEGT. Alhamdulillah mudah-mudahan hadir pada Zoom room kita pada sore hari ini. Dan yang saya muliakan Bapak Ibu peserta yang hadir pada sore hari ini, hari ketiga, materi ketiga, yaitu materi tentang regulasi zakat, Rabu tanggal 6 Oktober 2021. Pertama, kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore ini kita kembali bisa hadir dalam suatu majelis yang mulia ini, majelis ilmu. Insyaallah kita akan selesaikan hingga materi hari ke-10 materi kita pada foundation level. Dan pada hari ketiga ini insyaallah kita akan ikuti materi tentang regulasi zakat. Salawat dan salam untuk kedua kiadah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga dengan ucapan ini kita bisa mendapat syafaat kelak ya di yaumil akhir. Bapak Ibu peserta sekolah profesional amil zakat yang kami muliakan, sebagaimana biasa kita sampaikan kesepakatan kerjasama tata tertib kita pada mengikuti materi. Mohon kerjasamanya untuk kita semua mematikan mute mikrofonnya agar tidak ada kebocoran suara yang mengganggu kenyamanan kita selama materi. Kemudian diharapkan membuka layar agar kita bisa ta'aruf, wajahnya bisa kelihatan. Nah, ini bisa ta'aruf dari wajahnya. Nah, ini ada peserta yang jauh di luar Kota Pekanbaru seperti Ibu Devi, ini di Inggris ya Bu Devi ya. Sedang studi di Inggris S3. Begitu antusiasnya Ibu Devi bisa mengikuti dari Inggris, dan juga ada peserta dari luar provinsi Kota Pekanbaru, luar provinsi Riau juga ada. Mudah-mudahan kita bisa bertaruh di sini, bisa melihat wajahnya masing-masing. Ini kamera Bu Devi belum muncul ya, kita belum tahu nih wajahnya seperti apa. Nanti menyusul Pak, ini lagi sarapan. Lagi sarapan Bu ya. Insyaallah semuanya bisa ta'aruf di sini. Mudah-mudahan silaturahmi kita berlanjut menjadi kekuatan barisan yang memperjuangkan zakat di bumi Indonesia ini insyaallah. Kemudian
kita sepakati untuk pertanyaan nanti insya Allah bisa dicantumkan di chat room kita agar bisa nanti kita bacakan, kita sampaikan ke pemateri kita. Kemudian nanti akan diberikan kesempatan juga untuk menyampaikan secara langsung dengan memberikan aba-aba raise hand di layar room kita. Mudah-mudahan bisa lebih komunikatif, nanti kita bisa berikan kesempatan. Kemudian kepada Bapak Ibu, insya Allah nanti jam 17.30 kita akan share absensi, di mana absensi ini akan menjadi sebagai evaluasi persyaratan untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat sekolah profesional amil zakat kita ini. Insya Allah untuk foundation level ini ada 10 materi. Di akhir materi kelima nanti insya Allah kita akan melaksanakan ujian MIT yang pada tanggal hari Sabtu tanggal 9 Oktober. Insya Allah materinya adalah ujian MIT. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti materi dari materi pertama hingga materi kelima, insya Allah nanti akan kita ujikan materinya. Insya Allah nanti juga materinya akan kita share di grup peserta. Baik, Bapak Ibu, berikut saya akan bacakan CV dari pemateri kita pada sore ini, yang akan memberikan materi pada sore ini dengan tema regulasi zakat, yaitu Bapak Haji Yurnal Edward SE MSI AKCA. Beliau lahir di Kota Pekanbaru 30 April 1968. Beralamat di Jalan Cempedak, Pekanbaru. Ya, ini ada di layar, sudah ditampilkan. Nah, beliau sangat banyak terlibat di dalam organisasi. Beliau menyelesaikan studi di Universitas Riau S1 dan S2-nya, dan banyak terlibat di organisasi. Saat ini beliau sebagai Ketua Harian MES Kota Pekanbaru. Kemudian beliau juga aktif di berbagai organisasi. Kemudian riwayat pekerjaan saat ini, beliau adalah dosen di perguruan tinggi keagamaan Islam swasta. Kemudian beliau saat ini juga sebagai komisaris di PT Riau Mitra Solusi. Kemudian saat ini beliau juga bendahara di Lazismu Pekanbaru. Beliau juga pernah duduk sebagai Ketua Basnas Provinsi Riau pada tahun 2016 hingga 2019. Mungkin bisa kita lihat di layar riwayat pekerjaan dan riwayat pendidikan dan organisasi pemateri kita. Mudah-mudahan pengalaman beliau ini bisa dibagikan, di-share ke kita dalam kesempatan pembahasan regulasi zakat ini. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kita buka saja majelis kita ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Mukarram Bapak Haji Yurnal Edward SE MSI AKCA, pemateri kita pada sore hari ini dengan tema regulasi zakat. Waktu dan layar kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Pak Budi selaku moderator pada hari ini. Mari kita mulai diskusi pada hari ini dengan tema regulasi zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka untuk sharing, diskusi tentang bagaimana pengelolaan zakat sebagaimana yang disunnahkan oleh Rasulullah dan diperintahkan oleh Allah melalui Al-Quran.
Salam serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita mulai sharing ini, saya mau nanya dulu ke Pak Budi nih, waktunya berapa lama nih Pak Budi? Ya, kita berikan waktu untuk materi hingga 17.30 maksimal. Untuk setelah itu kita bisa buka sesi tanya jawab. Silakan Pak Yurnal. Baik, terima kasih Pak Budi. Bapak Ibu sekalian, regulasi zakat ini merupakan salah satu infrastruktur untuk membangun lembaga keuangan zakat, lembaga keuangan sosial Islam. Jadi memang lembaga keuangan sosial ini di mana aja di seluruh dunia tidak boleh terlepas dari peraturan. Karena peraturan itulah yang dapat menjaga trust umat kepada pengelolaan zakat. Karena apa? Karena kita lihat dalam syariat Islam yang pertama sebagai dasar untuk kita bagaimana bisa mengelola lembaga zakat ini secara syariat berdasarkan perintah Allah di dalam Al-Quran. Kemarin Ustadz Yudi kalau tak salah saya sudah menyampaikan di surat Taubah 03 dan hadis Rasulullah bagaimana Rasulullah memerintahkan salah seorang amir yang juga menjadi gubernur di Yaman. Seperti pernah saya sampaikan juga di pembukaan, Rasulullah itu mengangkat 25 orang amil agar mengelola zakat di masing-masing wilayah kekuasaan yang diberikan oleh Rasulullah sebagai khalifah, sebagai kepala pemerintahan pada saat itu. Itu yang populer adalah Muaz bin Jabal, Abu Hurairah, Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya. Nah, memang atas dasar itulah kita mencoba untuk menerapkan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah itu di lembaga zakat ini. Dan selanjutnya slide berikutnya. Nah, ini dasar yang sudah kemarin disampaikan oleh Ustadz Yudi 103, dan berikutnya hadis populer hadis 1395 kalau saya tidak salah, bagaimana salah satu amil itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk memungut zakat dan mengelolanya di daerah Yaman. Lanjut Pak. Ini semua sudah tahu, saya hanya refresh saja. Lanjut. Nah, kita coba lihat kembali sejarah regulasi zakat di Indonesia. Nah, salah satu contoh adalah pengelolaan zakat di Aceh. Memang di daerah-daerah lain banyak contohnya, tapi saya ambil yang di Aceh saja dulu. Pada saat sultannya dijabat oleh Sultan Alauddin Riyad Shah 1539 sampai 1567. Nah, ini prosesnya sangat sederhana ya, dan belum profesional kalau bahasa kita sekarang, tapi intinya adalah zakat itu diserahkan ke amir. Nah, amir itu yang menetapkan adalah kepala pemerintahan. Ini yang artinya dalam bentuk lembaga. Nah, di Aceh didirikan Balai Baitul Mal sesuai dengan karakter Aceh sebagai daerah yang melaksanakan syariat Islam ya, dan dipimpin oleh seorang wazir yang bergelar orang kaya Sri Maharaja. Lanjut, sejarah dulu kita sharing. Lanjut Pak. Ringkas-ringkas saja karena ini banyak slide-nya, nanti kita agak fokus nanti di regulasi kekinian. Nah, ya, sebelumnya nah ini sebelumnya Pak, ini
Nah ini, pada masa kolonial Belanda ya, itu saya sering bersosialisasi bahwasanya kenapa lembaga zakat ini tidak dapat berkembang. Ya ini salah satunya gini, pemerintah Belanda melalui kebijakannya di tahun 1866 itu melarang petugas keagamaan dari pemerintah mulai dari kepala desa sampai bupati termasuk priai pribumi untuk tidak mengelola zakat. Sehingga akibatnya itu tadi, masyarakat menyerahkan zakatnya kepada ahli agama yang dihormati, kiai atau guru ngaji. Nah ini berlangsung sampai sekarang. Nah, kebiasaan ini berlangsung sampai sekarang di lapangan. Nah ini yang sebenarnya bagi Amil, ya bagi Amil, dakwahnya itu adalah untuk menyampaikan kepada umat untuk kembali kita menyerah, khususnya zakat, menyerahkan kepada Amil, bukan kebiasaan yang terjadi pada zaman penjajahan Belanda dulu. Lanjut Pak. Boleh lanjut Pak Budi, slide-nya. Nah, di awal-awal tahun 1900-an, ya, Baitul Mal yang, ya, ketika transaksi zakat itu dikelola secara individual oleh umat Islam, ya, salah seorang tokoh pendiri dan pemimpin Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, mencoba mengorganisir mengelola zakat ini secara organisasi sesuai dengan sunnahnya Rasulullah, tapi baru hanya bisa sebatas di kalangan anggota Muhammadiyah saja. Jadi ini gerakan pertama yang dimulai oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, walaupun di beberapa daerah saya juga baca para pemimpin-pemimpin, kalau bahasa sekarang itu organisasi keagamaan, itu sudah mulai melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Lanjut Pak, kita sejarah dulu Pak. Sebelumnya, terus sebelumnya lagi, ini kejauhan Pak. Terus Pak. Sebelum lagi Pak, sebelumnya lagi. Nah ini ya. Nah ini contoh berikutnya pada zaman Jepang. Ya. Ada Majelis Islam Al-A'la Indonesia pada tahun 43 membentuk Baitul Mal yang mencoba mengorganize pengelolaan zakat secara terkoordinir seperti yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ketuanya saat itu Windo Amiseno dengan anggotanya beberapa orang, Mr. Kasman, Kartosuwiro, Safi, dan Marco Kuraninato. Jadi secara masif para tokoh-tokoh agama, alim-alim ulama mencoba memulai untuk menjalankan pengelolaan zakat itu sesuai dengan sunnahnya di sejarah. Lanjut Pak. Nah, Baitul Mal yang telah berhasil didirikan oleh MIAI di 35 kabupaten itu 67. Nah, akibatnya adalah mindset dari umat Islam itu berubah total sehingga menyebabkan Jepang pada saat itu mengkhawatirkan munculnya gerakan anti Jepang. Makanya Jepang juga memaksa MIAI untuk membubarkan diri. Praktis sejak saat itu tidak ada lagi lembaga zakat, lembaga pengelola zakat yang eksis sampai dengan menjelang sampai setelah kita merdeka, sampai dengan zaman pertama kali Pak Harto menjadi presiden. Lanjut Pak. Nah ini yang saya ceritakan tadi, sejarah itu. Perhatian pemerintah terhadap pengelolaan zakat ditunjukkan dengan adanya PMA nomor 4 tahun 8 tentang pembentukan Badan Amil Zakat, terus teknis pelaksanaan pembentukan di daerah PMA nomor 5 tahun 68, dan apa namanya itu pernyataan presiden yang mendukung gerakan pengelolaan zakat di Indonesia dinyatakan pada saat peringatan Isra Mi'raj tanggal 26 Oktober 68. Presiden juga menjadi amil pada saat itu. Dengan berbagai tantangan yang ada, akhirnya Pak Presiden juga mengundurkan diri jadi amil. Sehingga
begitu Pak Harto mengundurkan diri jadi amil, kita kembali lagi ke kebiasaan untuk mengelolakan secara individual. Lanjut Pak. Ya, sekilas saja sejarahnya dulu. Lanjut Pak Budi. Setelah itu nanti kita bicara filosofi. Nah ini, sorry sebelumnya Pak Budi. Kita Pak Asus Nuryandi, Pak Asus. Ya. Maaf. Ya, jadi sebelum awal tahun 90-an, ya, yang pertama kali kita tahu, yang pertama kali membentuk BAZIS itu adalah DKI Jakarta. So, waktu itu itikat yang cukup kuat dari Pak Ali Sadikin sebagai gubernur untuk mendirikan BAZIS DKI sebagai testimoni keberhasilan pengelolaan zakat di Indonesia di Provinsi DKI Jakarta. Nah, atas dasar keseriusan beliau, sehingga pada awal-awal 90-an, seiring dengan gerakan mengangkat lagi ekonomi syariah di Indonesia, waktu itu kita tahu kan ada Bank Muamalat. Nah, keberadaan pengelola zakat semi perintah dikukuhkan dengan SKB 3 Menteri itu tentang pembinaan BAZIS yang tadi sudah ada dasar hukumnya dari PMA di tahun 68 tadi. Nah, pada tahun 99 puncaknya dengan adanya undang-undang, pada saat itu Pak Habibie mengajukan kepada DPR untuk mengesahkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 99 tentang pengelolaan zakat, badan amal zakat dan LAS di Indonesia. Dengan undang-undang itulah, walaupun undang-undang pada saat itu masih banyak kelemahannya, masih banyak kontradiksi yang timbul di tengah-tengah masyarakat terhadap undang-undang itu, tapi itu sudah menjadi itikat baik pemerintah untuk menjalankan fungsinya sebagai pengatur pengelolaan zakat di Indonesia. Nah, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 99, terus dikaji lagi bagaimana praktek di lapangan, banyak kelemahan, terutama kurangnya sosialisasi dan seterusnya gitu ya. Ada lembaga-lembaga zakat yang dibentuk oleh orang non-muslim di Jakarta itu, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan. Sehingga digagaslah waktu itu salah satu fraksi di DPR RI untuk melahirkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 seperti yang kita ketahui sekarang, walaupun menurut penelitian juga undang-undang ini mesti disempurnakan lagi, tetapi sudah ada progres kemajuan lah daripada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 99. Karena kita tahu pada saat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 itu banyak penolakan-penolakan terhadap isi daripada undang-undang itu, bahkan sampai di-MK-kan. Tapi alhamdulillah undang-undang itu, Undang-Undang Nomor 23 tetap dinyatakan berlaku oleh MK, sehingga terus berkembang sekarang penyempurnaannya dan turunan-turunan peraturan pemerintah untuk pengelolaan sebagai regulasi zakat di Indonesia. Lanjut. Boleh lanjut? Slide-nya. Nah, ini tadi yang kita sampaikan. Pada tanggal 27 Oktober 2011 disahkanlah, dan hal yang paling penting di situ adalah Basnas Republik Indonesia adalah sebagai koordinator seluruh pengelola zakat yang ada di Indonesia, mulai dari Basnas Provinsi, Kabupaten Kota, dan LAS. LAS itu bisa LASNAS atau LAS Kabupaten Kota bersama kementerian terkait yang menyiapkan ketentuan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat. Nanti di slide berikutnya ada ketentuan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh
lembaga zakat yang ada di Indonesia. Meskipun di lapangan itu baik Basnas provinsi, kabupaten kota, Lasnas, Las kabupaten kota masih belum melaksanakan secara utuh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Nah, tapi itu masih ada toleransinya dalam 5 tahun ke depan, karena penyempurnaan ketentuan perundang-undangan itu sekarang masih dalam proses, sehingga nantinya peraturan atau ketentuan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat ini akan bisa menyamai bagaimana OJK mengeluarkan peraturan-peraturan, atau Bank Indonesia dulu, peraturan-peraturan yang mengatur operasional perbankan. Nah, Basnas Republik Indonesia dengan kementerian terkait akan melakukan hal yang sama, telah sedang dalam proses penyempurnaan ketentuan-ketentuan tersebut secara up to date sampai hari ini. Jadi tidak akan pernah berhenti update dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang pengelolaan zakat di Indonesia. Boleh lanjut, Pak? Nah, ini salah satu contoh ya. Mulai dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang pengelolaan zakat, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2016, dan seterusnya instruksi Presiden. Nah, kalau instruksi Presiden ini sekarang saya dengar lagi berproses, akan menjadi mungkin peraturan pemerintah tentang pengumpulan zakat di kementerian, lembaga, dan seterusnya yang terkait dengan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, khususnya ASN-nya. Kalau instruksi Presiden itu kan masih himbauan, ya. Nanti kalau sudah peraturan pemerintah atau peraturan Presiden akan lebih kuat. Walaupun ujungnya nanti akan dijadikan perundang-undangan tentang pengumpulan zakat di Indonesia yang sampai hari ini masih berproses di Bappenas. Ya, lembaga terkait adalah Basnas Republik Indonesia, Bappenas, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM. Nah, itu 5 kalau saya tidak salah. Lanjut, Pak, slide-nya. Nah, ini sejarahnya. Lanjut saja, nanti bisa dibaca kalau yang ini. Lanjut. Nah, mengapa Indonesia harus terus-menerus melakukan proses updating regulasi zakatnya, updating regulasi zakatnya. Karena apa? Latar belakangnya adalah sistem zakat telah mulai muncul di beberapa negara, ya. Kalau tak salah saya sekarang sudah ada di 46 negara, ya, yang sudah saling berkoordinasi sesuai dengan bentuk negaranya masing-masing. Beberapa di antaranya telah memiliki pedoman dan peraturan penyelenggaraan zakat yang baik, tetapi secara umum pengembangan sistem zakat ini masih dalam tahap awal. Jadi untuk mendorong pengembangan sistem zakat ini, kemajuan dalam pengelolaannya itu harus mengikuti, kalau istilah kerennya apa tuh, good corporate governance, ya, tata kelola yang baik, fondasi hukum yang kuat. Nah, ini fondasi hukum yang kuat. Karena sekarang nanti di slide berikutnya sudah ada ketentuan perundang-undangan yang akan memberikan sanksi secara konkret, tapi sekarang baru kepada amil, ya, belum kepada muzaki. Seperti pajak kan, kalau wajib pajaknya tak berpajak kan kena denda, ya. Nah, jadi sekarang untuk ketentuan perundang-undangan baru pada amil. Nah, yang pengumpulan ini masih dalam proses karena terkait juga dengan pajak, ya.
untuk pengenaan sanksinya, fondasi hukum yang kuat. Kita lihat kolaborasi internasional dalam bentuk kelompok kerja dianggap perlu ya untuk menjajaki potensi pengembangan zakat di kemudian hari. Di awal pembukaan kemarin saya sampaikan bahwasanya ini penting. Karena apa? Untuk mendekati potensi pengembangan zakat itu kita perlu mempunyai kekuatan di semua lini untuk bisa mengelola zakat ini dengan baik sehingga potensi itu bisa dapat terkejar. Kalau kemarin berdasarkan data 2016 potensi zakat di Pekanbaru itu 30 miliar. Itu kan 5 tahun yang lalu. Nah sekarang khusus untuk lembaga zakat swasta, apakah itu Lasnas atau Las Kota, Kabupaten Kota di Riau, dalam skala provinsi itu baru collection-nya dalam satu provinsi itu baru sekitar 28 miliar. Padahal di Pekanbaru aja ada 30 miliar data 2016 gitu kan. Nah, sehingga kelompok kerja tersebut sebenarnya pada saat ini sudah menyiapkan, walaupun masih sederhana, namanya prinsip-prinsip pokok zakat atau zakat core principles. Zakat core principle ini kalau disamakan dengan aturan perbankan itu Basel. Di perbankan itu ada Basel 1, Basel 2, Basel 3 yang dikeluarkan oleh BIS, Banking for International Settlement. Nah, kalau ini dikeluarkan oleh kelompok kerja yang motori oleh Basnas, IRT dan IRT IDB dan beberapa negara yang serius untuk mengelola zakat ini dengan efektif dan efisien. Karena kita tahu lembaga zakat ini masih seperti saya katakan di awal dulu, masih dianggap lembaga marginal karena kebiasaan ratusan tahun, jadi dianggap lembaga marginal. Jadi ini yang perlu kita rubah cara pandangnya. Lanjut Pak, slide-nya. Nah ini yang tadi saya sampaikan, ZCP ini disusun oleh Basnas, BI yang bekerja sama dengan IRT IDB serta perwakilan negara-negara yang menyelenggarakan sistem zakat pada tahun 2016. ZCP ini dirumuskan memang untuk menetapkan dulu ketentuan minimum, sehingga seperti dunia perbankan ada kita kenal tingkat kesehatan bank gitu ya. Nah ini tingkat kesehatan lembaga zakat gitu. Dan ada beberapa indikator lainnya, kinerja lembaga zakat diukur dengan indeks zakat nasional, proses pengelolaan zakat, salah satu alat tools-nya adalah indeks desa zakat dan seterusnya. Jadi sudah mulai banyak panduan-panduan yang mesti dipelajari oleh para amil untuk mengelola zakat ini. Jadi nggak bisa mindset model lama lagi. Itu yang perlu kita ketahui. Dokumen ini memuat 2 tujuan utama. Jadi memberikan uraian singkat tentang fondasi dasar-dasar penyelenggara zakat untuk menetapkan prinsip-prinsip pokok zakat. Ini panduan secara internasional. Yang kedua, prinsip-prinsip zakat menetapkan semua aspek peraturan seperti di dunia perbankan. Jadi misalnya begini, zakat fitrah. Kebiasaan ratusan tahun, zakat fitrah itu katanya makanan pokok. Kebiasaan nenek moyang kita sampai sekarang juga yang dibagi cuma beras. Gitu. Padahal makanan pokok itu kan bukan hanya beras. Gitu. Kalau makan beras jadi nasi, apakah makannya nasi aja? Nggak ada lauknya, nggak ada ininya, gitu kan? Kalau bahasa sekarang sembako lah. Gitu kan? Nah, itu yang sederhana. Dalam konsep pengelolaan zakat sudah mulai dikenalkan sejak 2017. Ada zakat produktif, ada zakat konsumtif. Nah itu panduan-panduan yang diberikan oleh ZCP di dalam mengelola zakat di Indonesia, khususnya di
46 negara lainnya yang mempunyai lembaga zakat seperti kita. Memang untuk manajemen zakat ini Indonesia termasuk yang baik ya, walaupun pengumpulannya belum banyak ya. Kalau kemarin itu potensinya ratusan triliun, yang baru terkumpul belum sampai 20 triliun. Karena memang edukasi zakatnya kita masih lemah dengan sumber daya manusia yang ada. Yang sekarang ini ya beginilah kemampuan kita dalam mengelola zakat di lapangan, meskipun regulasinya sudah mulai bagus. Lanjut Pak, slide berikutnya. Nah, struktur prinsip ini yang juga menjadi perhatian kita. Struktur prinsip-prinsip pokok zakat atau ZCP itu memang harus menggunakan peraturan yang modern, yaitu standar lembaga keuangan internasional ya, dengan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan dalam aspek-aspek yang mencerminkan penyelenggaraan zakat yang tentu harus sesuai dengan syariat Islam dan harus dan tidak boleh samalah dengan lembaga keuangan konvensional. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian belajar tentang ZCP itu, kalau di kampus itu ya, itu ZCP itu bisa 3 SKS itu modulnya. Itu hanya infrastrukturnya ya, belum konkret detailnya gitu kan. Nah, jadi relevansi unsur-unsur peraturan modern itu ya dengan peraturan tentang zakat, kita bisa mengklasifikasikan hal-hal yang bertentangan dengan konsep zakat terus kita hilangkan ya. Jadi sistem kajian sistem zakat dengan analisis atau bahasa syariatnya apa itu ya, kajian yang harus sesuai dengan Quran, khusus dalam pengelolaannya, manajemennya ya, bukan fikihnya, itu memberikan unsur-unsur baru dalam peraturan tentang sistem pengelolaan zakat. Karena kita lemah di manajemen zakat ini, kita tidak menganggap lembaga zakat ini bukan lembaga keuangan gitu. Sering orang mengelola banyak sekali di seluruh Indonesia ya, mengelola zakat itu mungkin berdasar common sense dan seterusnya, dari dulunya ada begitu gitu kan. Jadi di dalam sendiri di internal lembaga zakat itu juga edukasi kepada amil juga harus kuat tentang regulasi zakat. Kita tanyalah sekarang ke amil-amil yang ada di LAS, ya, khususnya di LAS. Seberapa paham mereka tentang perundang-undangan pengelolaan zakat ini. Masih sangat lemah, sehingga sekolah zakat yang kita gagas ini adalah salah satu pemicu sebenarnya, baru pemicu saja. Lanjut, slide-nya Pak. Nah, ini beberapa peraturan yang sudah mulai sejak tahun 2015, 2016, 2014, 2015, 2016, masih dalam peraturan-peraturan Menteri Agama, peraturan BAS dulu ya, Basnas ya. Nah, lanjut, ini nanti bisa dibaca sendiri. Nah ini ya lanjutannya peraturan-peraturan yang sudah disusun. Nah ini dia, mulai tahun 2018 peraturan tentang pengelolaan zakat ini, karena memang Basnas Republik Indonesia adalah koordinator ya. Jadi nama peraturannya Perbasnas. Jangan dikatakan Perbasnas ini aturannya untuk Basnas saja, tidak. Perbasnas ini aturannya untuk seluruh lembaga pengelola zakat yang resmi, baik dibentuk oleh pemerintah maupun yang dibentuk oleh masyarakat. Nah, ini karena sudah diundangkan Perbasnas nomor 1 tentang kode etik ya, yang sudah diundangkan, nomornya itu ya. Nomor 2 tentang sertifikasi zakat. Nomor 3 tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Nah ini khususnya yang nomor 3 ini penerapannya di lapangan masih lemah. Masih lemah sekali. Compliance-nya terhadap Perbasnas nomor 3 ini tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Kalau yang satu itu kode etik, sambil berjalan bisa berlaku tergantung kepada pimpinan lembaga zakatnya. Dan kalau saya sih berharap Kementerian Agama selaku pengawas
dalam mengawasi atau mensupervisi lembaga zakat ini betul-betul paham dengan Perbasnas ini. Jadi kalau datang kelas itu jangan hanya sekedar datang aja gitu ya, betul-betul diteliti audit syariahnya. Nah ini yang perlu kita kuatkan, karena dengan kuatnya audit, dengan kuatnya pengawasan, itu juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Kita sekarang masih sulit lah menghilangkan mindset di tengah-tengah masyarakat itu. Malas lah zakat di lembaga zakat, nanti uang zakat saya nggak disalurkan lagi, atau uang zakat saya dimakan oleh amilnya, katanya kan. Nah ini fenomena-fenomena di tengah-tengah masyarakat, atau lembaga zakat itu nggak transparan, dan seterusnya, fakta-fakta di lapangan tentang, kalau kita wawancara ya, bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang lembaga zakat, apakah Bapak Ibu sudah berzakat di lembaga zakat, macam-macam. Lebih banyaknya masih kita ini masih rendah trust dari masyarakat untuk pengelolaan zakat. Nah, regulasi ini menjadi penting. Sekarang kita kenalkan ada regulasi kode etik, sertifikasi, dan seterusnya. Ya, lanjut slide-nya Pak. Nah ini tentang manajemen pengelolaan zakatnya ya, tentang kelolaan keuangannya, dan kerjasama sudah mulai diatur, dan ini mempunyai konsekuensi hukum karena dia sudah diundangkan dalam lembar berita negara. Mau tidak mau, suka tidak suka, pada saat kalau kita diaudit, kalau kita melanggar, ada konsekuensi hukum yang akan diterima oleh para amil yang mengelola lembaga zakat. Walaupun sampai hari ini compliant terhadap aturan ini belum begitu diterapkan 100% oleh sang regulator, auditor syariahnya, dan seterusnya. Ya. Lanjut slide-nya Pak. Nah ini peraturan yang diterbitkan di tahun 2019, penyempurnaan ini sebenarnya, ya, khususnya yang peraturan nomor 3 tahun 2019 tentang tata cara rekomendasi izin pembentukan dan pembukaan perwakilan lembaga zakat. Ya, kelemahan-kelemahan yang ada di Perbasnas di tahun 2014 itu disempurnakan di tahun 2019 karena masih adanya lembaga-lembaga zakat yang ilegal, ya, yang ilegal di Indonesia ini. Karena kalau adanya lembaga zakat yang ilegal tentu akan mempengaruhi citra lembaga zakat sebagai lembaga keuangan yang dapat dipercaya oleh masyarakat, khususnya dalam hal pengelolaan zakat. Memang zakat itu kewajiban ya, tetapi kalau amilnya tidak profesional, ada saja alasan bagi masyarakat untuk tidak membayar zakat di amil yang ada di lembaga zakat. Buktinya kita lihat di masjid-masjid masih banyak sekali pengurus masjid itu yang tidak mau membuka, kalau bahasa Basnas, UPZ, ya, unit pengelola zakat di masjid itu, atau di dompet duafa itu istilahnya mitra pengelola zakat, di Lazismu itu istilahnya kantor layanan, dan lain-lain istilah yang lain sesuai dengan karakter lembaga zakatnya, itu masih sulit itu. Nah, kita kan sebenarnya menghindari sanksi hukum atas sebuah komunitas yang memungut zakat infak yang dilakukan tidak berdasarkan azas yuridis sempurna. Ya, seperti saya katakan tadi, di dekade 99 sampai 2011 itu di Jakarta itu banyak timbul lembaga-lembaga zakat ilegal, malah ditemukan lembaga zakat yang didirikan oleh orang Kristen. Ujung-ujungnya kan untuk kepentingan pribadi gitu ya. Lanjut Pak, slide-nya. Nah ini
regulasi zakat yang coba dulu dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, walaupun aturan ini sulit untuk diterapkan ya, tapi minimal kalau ditanya sudah ada sih, walaupun hanya dalam bentuk peraturan Mahkamah Agung. Ini juga nanti sebagai dasar yang sedang digodok sekarang di Bappenas itu tentang peraturan perundang-undangan pengumpulan zakat. Banyak parameter yang dipakai, indikator-indikator, nanti ada relate dengan pajaknya dan seterusnya. Karena zakat kan tidak bisa dimasukkan ke dalam akuntansi pemerintahan. Zakat punya sistem akuntansi sendiri, sementara pemerintahan kita punya sistem akuntansi sendiri. Zakat tidak bisa dimasukkan ke dalam akuntansi pemerintahan yang masih konvensional. Ini terjadi di Aceh, Bapak Ibu sekalian. Jadi teman-teman di Basnas Aceh itu baru dapat mencairkan atau menyalurkan dana zakat itu setelah ketok palu di DPRD. Karena karakter akuntansi pemerintahan seperti itu kan. Nah, itu kan sulit dimasukkan ke dalam sistem akuntansi pemerintahan. Nah, jadi banyak hal yang menjadi diskusi di Bappenas untuk mengatur tentang pengumpulan zakat ini. Jadi tidak hanya sekedar ngumpulin aja bagaimana cara ngumpulinnya, bagaimana konsekuensi hukumnya, tapi juga bagaimana penerapan akuntansinya. Akuntansi zakat kan akuntansi syariah, sementara akuntansi pemerintahan akuntansi konvensional. Nah, kita kan tidak bisa menghindarkan diri sekarang dari basis akuntansi itu accrual basis. Dari syariah kan sebenarnya harus cash basis kan. Nah, ini juga menjadi problem di dalam regulasi zakat agar zakat ini bisa diatur sedemikian rupa sehingga ujung-ujungnya adalah menjadi lembaga keuangan yang dapat dipercaya oleh para stakeholder yang terkait dengan zakat. Jadi umat Islam yang sudah masuk dalam kategori muzaki, mindsetnya itu kita usahakan membayar zakat itu kepada amil. Amil itu hanya ada di lembaga. Lembaga itu disahkan oleh pemerintah. Nah, sosialisasi ini masih perlu kita tingkatkan lagi sehingga penerapan marketing manajemen di dalam sosialisasi zakat ini sangat diperlukan. Ya, kita memang sangat lemah di dalam mendakwahkan atau memasarkan zakat ini kalau bahasa bisnisnya. Memasarkan bisnis itu harus pakai manajemen pemasaran, prinsip-prinsip manajemen pemasaran, ya. Kan kita tahu itu ya, di manajemen pemasaran itu ada 3 pokok yang mesti diterapkan secara universal. Mulai dari strategi, taktik, ya, value-nya. Nah, strateginya itu kita bagi lagi bagaimana membuat segmentasi, muzaki, mustahik. Dan nanti muzaki prioritas, nah, ya, seperti di bank itu kan. Dan nanti mustahik yang seperti apa dari 8 asnaf. Nanti di dalam materi hak kifayah, kita juga nanti akan diajarkan bagaimana menentukan secara ilmiah dan secara sistematis untuk membedakan mana yang fakir, mana yang miskin. Jadi tidak bisa lagi melihat fakir dan miskin secara kasat mata. Ada alat ukurnya, karena di lembaga zakat selain bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan juga harus ada bidang monitoring evaluasi. Nah, bidang pendukung itu seperti administrasi, SDM dan umum serta keuangan, ada di situ ada perencanaan dan akuntansi. Nah, ini yang perlu kita perhatikan di dalam struktur organisasi lembaga zakat. Nah, struktur organisasi lembaga zakat ini terkait dengan regulasi zakat di dalam peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 itu sudah dicantumkan struktur minimal
yang harus diterapkan di lembaga zakat. Nanti pengembangannya diserahkan berdasarkan skala keekonomian zakat yang ada di masing-masing lembaga zakat. Ya, seperti di lembaga keuangan perbankan juga ada kantor pusatnya, ada kantor wilayahnya, ada kantor cabang utamanya, cabang biasanya, cabang pembantunya, kantor kasnya, dan seterusnya, ya gitu ya. Nah itu zakat itu khusmin amwalihim. Amil itu harus menjemput zakat. Karena sekarang untuk mengedukasi masyarakat kita masih punya banyak tantangan. Nah, khusus pengelolaan zakat ini kita menghadapi banyak tantangan di lapangan. Banyak sekali tantangan di lapangan tentang pengelolaan zakat, sehingga regulasi zakat ini menjadi sebuah keniscayaan di dalam mengelola zakat. Jadi kalau tak ada regulasi, ya kesulitanlah kita di lapangan. Ya, di samping tata kelola yang mesti kita terapkan, kalau di perusahaan-perusahaan itu ada ISO kan yang minimal. Nah, minimal lembaga zakat itu sudah ISO 9001/2015 gitu ya. Jadi jangan memakai regulasi-regulasi yang tidak kekinian lah kalau istilahnya. Belum lagi kita memasuki era digitalisasi. Tentu harus ada regulasi yang ketat lagi. Ya, untuk membedakan mana yang zakat, mana yang infak, sumber zakatnya, dan seterusnya kan ke depan 20 tahun, 30 tahun ke depan, penerimaan zakat itu seperti penerimaan atau penghimpunan dana pihak ketiga oleh perbankan. Ini sumbernya halal atau haram, gitu kan? Kalau sekarang kan di dalam regulasi zakat itu kan belum diatur. Ini dari usaha yang halal atau usaha yang haram. Yang penting orang datang bayar zakat, terima aja. Kalau saat ini, nanti ke depan dengan regulasi yang ada harus disempurnakan supaya syariat zakat itu bisa berjalan dengan utuh. Sekarang karena masih dalam masa transisi dari kebiasaan ratusan tahun seperti itu sejak zaman penjajahan, mulai dengan standar-standar yang berlaku di lembaga keuangan secara internasional, secara universal, ya, yang disesuaikan dengan syariat Islam dan diterapkan di lembaga zakat. Nah, kita berharap lembaga zakat itu sama dalam hal pengelolaan itu sama bagusnya dengan lembaga perbankan. Di lembaga perbankan itu atau perbankan itu dikenal dengan full regulated institution, lembaga yang penuh dengan peraturan. Nah, lembaga zakat ini 20-30 tahun ke depan juga harus seperti itu, harus penuh dengan aturan-aturan, karena ini menyangkut masalah kepercayaan. Sekarang kita kan nggak tahu, mana tahu ada amil yang menyimpangkan uang zakat, gitu kan, kita kan nggak tahu, masyarakat kan nggak tahu. Tidak pernah audit syariah yang dilakukan oleh Kementerian Agama itu mengumumkan, gitu ya. Atau paling kita dengar cuma ada maling kota infak, gitu aja cuma di masjid, gitu ya. Nah, yang di lembaga zakatnya belum. Nah, ini ke depan dengan sumber daya manusia yang ada, kita harapkan lembaga zakat ini bisa dikelola dengan baik, dengan aturan-aturan yang terukur, ya, sehingga pada saat dia audit, kalau istilah akuntansi itu, begitu ada lembaga zakat memenuhi pendapat WTP, tingkat kepercayaan masyarakat menjadi tinggi. Walaupun ada sebagian kecil dari masyarakat mengatakan, alah, WTP itu kan bisa dipesan, gitu kan? Nah, ini kan tidak enak juga kita mendengarnya itu kan. Nah, tapi inilah usaha kita agar lembaga keuangan sosial Islam ini kembali tumbuh besar seperti di zaman Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Kita tahu testimoni keberhasilan
pengelolaan zakat yang baik itu sudah terjadi di zaman terakhir, itu di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dan amil itu adalah profesi yang mulia, walaupun kita tidak dapat jaminan masuk surga seperti amil-amil yang dilantik dan diangkat oleh Rasulullah, 25 sahabat yang dijamin masuk surga. Minimal kita amil yang sekarang mendekatilah, ya. Jadi jangan amil-amil ini berperilaku malah perilakunya lebih tidak profesional dari para bankir. Kalau kita lihat para bankir itu kan profesional kan, amil ini belum profesional. Sekolah zakat sekolah amil yang digagas oleh kita di MES ini bisa menjadi pemicu untuk melahirkan amil-amil yang profesional dengan tingkat ketaatan yang tinggi kepada regulasi zakat. Baik regulasinya itu berdasarkan fikih maupun dalam hal manajemen dikeluarkan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai regulasi terbawah ditaati oleh para amil yang ada di lembaga zakat di seluruh Indonesia, di Riau dan khususnya di Pekanbaru. Nah, itu sharing saya sebagai pengantar sih ini sebenarnya. Apa yang saya sampaikan ini masih kulit-kulitnya saja, perlu pendalaman lagi, lebih dalam lagi di dalam bentuk modul-modul materi-materi yang nanti bersama-sama kita harapkan, kalaupun belum ada prodi zakat dan wakaf di perguruan tinggi yang ada di Riau, MES dengan di bawah komando Ustadz Ade Chandra dan Pak Budi bisa terus konsisten melakukan edukasi zakat ini dalam bentuk training, upgrading, tidak hanya bagi para amil yang ada, tetapi juga bagi para masyarakat, khususnya generasi muda Islam, sehingga generasi muda Islam ini tertarik menjadi amil, sehingga lembaga zakat ini 20, 30, 50 tahun ke depan kalau belum kiamat, dia bisa menjadi lembaga Islam yang kembali bangkit seperti di zaman Rasulullah dan para sahabat. Demikian sharing saya, akan lebih baik kalau kita diskusi. Insya Allah pertanyaan yang bisa saya jawab, yang belum bisa jawab saya carikan insya Allah jawabannya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Akhirul kalam, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Yurnal, luar biasa sekali pemaparannya, sangat bisa mencerahkan wawasan kita tentang regulasi tentang zakat. Mudah-mudahan Bapak Ibu asatid yang kami muliakan yang hadir pada kesempatan sore ini bisa terbuka cakrawalanya tentang regulasi tentang zakat ini. Dan insya Allah kita akan buka sesi tanya jawab untuk lebih mendalami apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yurnal Edward tadi. Dan di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di chat room kita. Yang pertama dari Ibu Mary, Bu Mary Andani ya. Bu Mary bertanya, bagaimana regulasi undang-undang zakat di masa akan datang? Mengingat beberapa hari ini beredar pemberitaan mengenai NIK akan menjadi NPWP dalam RUU HPP. Mungkin bisa dijawab Pak Yurnal, dipersilakan. Oke, baik Ibu Mary ya. Bagaimana regulasi zakat menghadapi regulasi zakat yang akan datang dalam rangka menghadapi NIK yang menjadi NPWP. Yang pertama yang seperti kita ketahui, tadi saya katakan
akuntansi pemerintahan kita masih menganut azas konvensional, sehingga pendapatan utama itu adalah pajak. Nah, karena ini menyangkut wajib pajak, tentu dengan kelemahan database yang ada di Direktorat Jenderal Pajak, walaupun di Basnas juga atau di lembaga zakat juga masih sangat lemah database-nya, ya. Ini jalan pintas yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan untuk menjaring para wajib pajak. Nah, karena sudah adanya peraturan Dirjen Pajak tentang zakat sebagai faktor pengurangan pajak, walaupun ini masih perlu disempurnakan lagi, sebenarnya tidak begitu berpengaruh, malahan turut membantu. Karena kita juga punya kelemahan di database para muzaki, tidak hanya di Basnas, di LAS juga masih banyak kelemahan, belum tertata dengan rapi seperti di perbankan, ya. Kita tidak bisa membohongi, database di perbankan itu cukup baik sekali lah kalau menurut saya, apalagi dengan teknologi yang sekarang ini. Jadi Ibu Mary, saya pikir nggak perlu risau, ya, karena dengan digabungkannya NIK ke dalam NPWP itu justru membantu kita juga nanti dalam mengklasifikasi muzaki berdasarkan jenis-jenis zakat. Zakat itu ada khususnya zakat mal, ya, terutama, ya. Kalau zakat fitrah itu sudah menjadi sebuah kelaziman. Nah, zakat mal ini yang menjadi polemik. Padahal di dalam sunnahnya Rasulullah, jikalau pemerintah sudah mengambil alih pengelolaan zakat, tidak ada lagi mazhab. Itu dicontohkan oleh Rasulullah. Udah ikut aja. Karena hukum positif yang ada di dalam regulasi zakat itu tidak menyimpang dari syariat Islam. Tetapi pemerintah sudah membungkusnya di dalam hukum positif yang wajib kita taati. Nah, sekarang di tengah-tengah masyarakat masih belum menganggap Undang-Undang Nomor 23 2011 itu tidak mesti dipatuhi. Mesti ada menurut kiai saya begini, menurut ustadz saya begini. Nah, sebenarnya itu tidak boleh ada lagi di Indonesia karena sudah ada undang-undang yang mengatur. Nah, Basnas sebagai koordinatornya yang didampingi oleh Kementerian Agama itu sebenarnya harus taat kita kepada ketentuan yang berlaku. Jadi regulasi zakat ke depan dengan adanya kebijakan atau peraturan Menteri Keuangan dan peraturan Menteri Dalam Negeri tentang penyatuan NIK dan NPWP ini tidak mempengaruhi, malah membantu. Itu Ibu Mary. Sepanjang nanti peraturan perundang-undangan tentang pengumpulan zakat, harmonisasinya itu dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan itu cukup bagus. Saya pikir kalau semuanya harmonis, ini tidak menjadi masalah, malah mendukung, Ibu Mary. Demikian Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Yurnal atas jawaban untuk Bu Mary. Mudah-mudahan Bu Mary bisa terjawab pertanyaannya. Dan sudah dijelaskan oleh Pak Yurnal tadi tentang tidak perlu khawatir. Mudah-mudahan ini malah membantu dalam menggalakkan zakat. Baik, selanjutnya kita lanjut kepada pertanyaan dari Pak Heri Suryadi. Ini wajah Pak Heri belum tampil nih, kita belum tahu wajahnya seperti siapa. Pak Heri bertanya terkait denda ada putusan pengadilan, bagaimana mekanisme sampai putusan dan eksekusinya dari putusan tersebut? Silakan Pak Yurnal. Baik, tadi memang ada di peraturan Mahkamah Agung, ya, tentang denda putusan pengadilan. Nah, ini saya memang waktu saya jadi ketua Basnas, ini coba saya angkat lagi dalam sebuah diskusi, namun karena hukum positif yang mengatur tentang pengelolaan zakat ini belum menyeluruh di Indonesia, maka peraturan Mahkamah Agung itu seperti apa ya kekuatannya? hanya kayak apa, macan kertas gitu ya. Imbauan aja. Imbauan aja, susah. Belum bisa diterapkan gitu.
Begitu Pak Heri ya, tentang peraturan Mahkamah Agung itu. Jadi baru sebatas macan kertas dia itu. Terrealisasi ya Pak Yonal ya? Belum terrealisasi. Belum terrealisasi. Jadi itu jawaban dari Pak Yurnal, Pak Heri, mudah-mudahan bisa terjawab karena putusan atau denda yang diterapkan itu belum terrealisasi karena ini baru himbauan. Baru himbauan. Iya, iya. Karena di kepolisian itu mereka juga belum mempunyai direktorat untuk apa ini tentang zakat ini. Saya sudah pernah rapat dengan para perwira di Polda Riau ini, mereka bingung malahan waktu saya menyampaikan undang-undang itu gitu kan. Loh kami kok nggak tahu katanya. Saya kaget aja. Untung Wakapoldanya yang bilang undang-undang itu nggak mesti anu katanya. Pokoknya kalau sudah disahkan, tahu tidak mau, sudah harus diterapkan katanya. Tapi itu kan bahasa di kepolisian ya. Jadi kita sama-sama tahu lah. Jadi memang untuk sanksi ini dengan segala keterbatasan yang ada di institusi-institusi penegak hukum memang sekarang menjadi masalah lah untuk menegakkan pengelolaan zakat ini dengan baik. Begitu Pak Budi. Ya, mungkin belum sinkron ya Pak Yurnal ya. Ya, sinkron. Belum sinkron ya antara aparat dengan para pegiat zakat gitu ya. Karena dalam dunia zakat ada literasi yang harus dikuasai juga kan, gitu ya. Betul. Sementara di aparat belum menguasai literasi gitu ya. Undang-undangnya aja dia kok saya belum tahu. Kok baru tahu ya. Baik, terima kasih Pak Yurnal. Kita lanjut pertanyaan Pak Andri Eko Prabowo dari UIR. Ya, Pak Andri dengan pertanyaan, apakah Basnas sudah membuat buku panduan pelaporan keuangan zakat mengingat transparansi pengelolaan zakat menjadi sesuatu yang sangat penting? Nah, ini bisa dijawab, silakan Pak Yurnal. Jadi baik, sebenarnya Basnas tidak ada kewajiban untuk membuat panduan. Itu kewajiban dari IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Ya, sekarang ini sudah menurut saya sudah mulai bagus dengan PSAK 109 itu. Meskipun PSAK 109 itu perlu disempurnakan lagi. Tapi dengan adanya PSAK 109 tentang akuntansi zakat, apa yang ditanyakan oleh Pak Andri itu tinggal dibuka aja di PSAK 109. Jadi sebagai wujud dari transparansi, Ikatan Akuntansi Indonesia di bawah itu kalau nggak salah saya direktorat ya di Kementerian Keuangan yang turut mengatur sistem akuntansi zakat di Indonesia di PSAK 109. Nah sekarang saya dengar PSAK 109 ini mau disempurnakan lagi sehingga betul-betul kalaupun belum bisa diterapkan secara syar'i 100%, tapi persentasenya sudah mulai besar gitu. Demikian Pak Budi. Ya, terima kasih Pak Yurnal. Jadi mungkin sudah terjawab Pak Andri, karena sebenarnya sudah ada toolnya yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, kalau nggak salah sejak tahun 2010 ya, kalau salah. Iya. Sudah ada PSAK 109, pernyataan akuntansi sistem keuangan pernyataan standar akuntansi PSAK pernyataan standar akuntansi keuangan tentang zakat yaitu nomor 109. Betul. Ya, sudah ada toolnya yang diterbitkan oleh IAI yang sudah cukup membantu lembaga zakat dalam menyusun laporan keuangannya. Insya Allah bisa di searching di Google, barangkali bisa kita cari. Itu ada file PDF-nya atau filenya. Insya Allah. Kemudian kita lanjut pertanyaan dari Bapak Firman Saputra. Bapak Firman Saputra menanyakan, lembaga Ziswaf dalam undang-undang berapa boleh mengambil hak amil minimal dan maksimal sesuai ketentuan syariat? Ketentuan mengambil hak amil ya. Iya. Jadi di lembaga zakat ketentuan yang disepakati oleh para ulama itu dan para pakar ya yang sudah berjalan berapa ya? Mungkin
hampir 100 tahun, itu kan 1/8 atau 12,5% hak amil yang boleh diserahkan ke amil. Jadi 87,5% itu dibagikan ke 7 asnaf yang lainnya. Nah, 87,5% ke asnaf yang lainnya itu berdasarkan skala prioritas. Nah, Rasulullah sudah mengatur. Prioritas pertama itu adalah fakir, miskin, mu'alaf, sama amil. Itu yang pertama. Nah, sisanya yang kedua itu yang berikutnya. Mulai dari Fisabilillah, Gharimin, Ibnu Sabil, Rikas, dan sebagainya. Jadi tinggal nanti kebijakan diatur oleh pengurus masing-masing lembaga zakat yang harus dituangkan di dalam rencana kerja anggaran tahunannya di RKT. Itu harus dibuat portofolionya. Fakir berapa persen berdasarkan penelitian oleh teman-teman amil, miskin berapa persen, ya itu diatur dalam rencana kerjanya. Nah, peraturan tentang rencana kerja juga sudah diatur dalam Perbasnas itu. Bagaimana tata caranya? Itu tentang zakat infak. Tadi ya wakaf ya. Kalau infak itu 20% hak amilnya. Nah, kalau wakaf ini yang berhak menjawab nih Pak Budi nih. Ya, kalau wakaf tidak ada harta wakaf yang boleh dibagikan. Nah, jadi yang bisa dibagikan adalah hasilnya. Nah, karena prinsip wakaf itu adalah lestari abadi. Jadi tidak boleh harta wakaf dibagikan, diwariskan, dijual belikan, dijadikan agunan, jaminan dan segala macam. Tapi yang boleh dibagi adalah hasilnya, hasil dari produktivitas harta benda wakaf itu. Kemudian hak nazirnya itu istilahnya nazir bukan amil. Hak nazirnya adalah maksimal 10% dari hasil tadi. 10% dari hasil. 90%-nya ditujukan untuk penerima manfaat atau mauquf alaihnya. Itu mungkin jawabannya. Pak Yunal, saya bantu. Barangkali sudah terjawab Pak siapa tadi? Firman. Pak Firman ya, Pak Firman. Mudah-mudahan sudah terjawab. Jadi secara umum dari jawaban Pak Yunal tadi, secara umum bahwa disepakati oleh ulama hak dari amil yaitu 1/8 dari total penghimpunan, karena asnaf itu ada 8 asnaf, sehingga 1/8-nya itulah haknya amil. 8 asnaf, fuqara, masakin, amilin ya, fuqara, masakin, amilin, mu'alaf, riqab, gharimin, ibnu sabil, fisabilillah. Jadi ada amil di situ haknya. Dan profesi amil ini satu-satunya profesi yang tercantum di Quran surat At-Taubah ayat 60. Profesi yang diakui oleh Allah dan punya haknya, ujrohnya. Itu 1/8 dari total penghimpunan yang sesuai disampaikan Pak Yunal tadi. Mungkin sudah terjawab Pak Firman. Mudah-mudahan bisa menjadi panduan kita untuk melaksanakan amanah-amanah kita di lembaga zakat. Kemudian kita lanjut pertanyaan dari Bapak Edi Siswoyo. Nah, Bapak Edi Siswoyo ini tim di Rote Foundation nih Pak Yunal. Beliau menanyakan apakah denda atas muzaki yang tidak membayar zakat diperbolehkan secara syariah, yang tadi dibahas tentang peraturan Mahkamah Agung tadi. Apakah diperbolehkan secara syariah? Itu Pak. Kali bisa dijawab Pak Yunal. Baik. Jadi kita ingat dulu ya waktu riwayat mengatakan bagaimana Khalifah Abu Bakar dulu. Khalifah Abu Bakar, barang siapa muzaki yang tidak membayar zakat akan diperangi. Mulai di Khalifah Umar bin Khattab dengan Utsman bin Affan itu mulai menerapkan denda. Jadi kalau sudah dilaksanakan oleh para khalifah menurut para ulama
yang sebagai pewaris Nabi tentu kita harus taat ya. Nah itu secara syar'inya Pak. Jadi denda itu memang sebuah keniscayaan di dalam pembayaran zakat yang tidak ditunaikan karena sudah dipraktekkan di zaman para khalifah dan tabi'in. Kita saja yang belum mempraktekkannya walaupun infrastruktur hukumnya masih berbentuk peraturan mahkamah agung. Kita tahu ketentuan tertinggi di Indonesia kan Undang-Undang Dasar 45, di bawahnya ada undang-undang dan seterusnya peraturan pemerintah terus sampai ke bawah, sampai daerah itu namanya Perda ya. Jadi infrastrukturnya ada, tinggal penerapannya. Itu yang saya sampaikan tadi terkait dengan sanksi hukum tentang zakat ini di Indonesia masih belum diterapkan meskipun infrastruktur hukumnya sudah ada. Secara syar'i sudah dipraktikkan oleh para sahabat. Itu Pak Edi dan Pak Budi. Terima kasih Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Budi, Pak Yunal. Ya, mungkin terjawab Pak Edi ya. Dan kita lanjut pertanyaan dari Ibu Melinda Wati. Apakah syarat pendirian LAS di lingkungan kampus dan apakah ada payung hukumnya? Mungkin bisa dijawab Pak Yunal, silakan. Baik. Khusus untuk kampus perguruan tinggi itu sudah ada surat edaran dari kementerian ya. Kementerian sekarang namanya apa ya? Kementerian Pendidikan Tinggi ya namanya. Bahwasanya kampus itu harus ber-UPZ ke Basnas Provinsi. Basnas Provinsi. Ya, harus ber-UPZ ke Basnas. Itu yang ngatur surat edaran Menteri Pendidikan Tinggi itu, kalau saya nggak salah. Ya, nomenklaturnya apa tuh? Menteri Pendidikan Tinggi atau apa sih? Udah ada apa lagi saya? Pokoknya yang mengatur perguruan tinggi itu, kementerian yang mengatur perguruan tinggi itu harus ber-UPZ kepada Basnas. Begitu Pak Budi. Ya, terima kasih Pak Yunal. Jadi Bu Melinda Wati mungkin sudah terjawab bahwa pendirian LAS di lingkungan kampus sudah ada peraturannya bahwa di lingkungan kampus itu harus dalam bentuk UPZ dari Basnas Provinsi. Nah, jadi tidak perlu lagi mendirikan LAS di kampus karena syarat pendirian LAS itu juga sangat ketat. Persyaratannya, volume penghimpunannya, kota, kabupaten, provinsi dan nasional gitu. Mungkin sudah terjawab Bu Melindawati ya, insyaallah. Oke. Ya, kita lanjut ke pertanyaan Bapak MED ya. Pak Edi bertanya, negara mana yang sudah menjalankan regulasi zakat secara lebih baik? Gitu Pak Yunal. Silakan Pak Yunal. Jadi, kebetulan negara yang sama bentuknya dengan kita demokrasi apa ya? Pancasila atau demokrasi apa nih kita nih? Demokrasi Pancasila. Kita tidak bisa membandingkan dengan Malaysia, Pak, karena mereka kerajaan, ya. Ya. Kita bisa membandingkan dengan negara-negara demokrasi yang yang mempunyai lembaga zakat, yang sudah mulai menerapkan pengelolaan zakat. Nah, sampai saat ini secara aturan Indonesia termasuk the best, Pak. Secara aturan. Nah, pelaksanaannya kita masih kalah dengan Bosnia. Bosnia yang kemarin hancur-hancuran bisa lebih baik dari kita. Iya, secara aturan Indonesia the best sampai hari ini. Tapi penerapannya itu masih kalah kita dengan Bosnia, apalagi Serbia gitu ya. Jadi kalau misalnya Pak Budi atau kita mengundang narasumber tentang zakat ini, yang bentuk negaranya sama dengan kita, ya kita mesti ngundang yang dari Bosnia itu, jangan dari Malaysia. Nggak apple to apple, karena bentuk negaranya beda kan. Kalau kerajaan kan maklumat kerajaan, semua rakyat patuh terhadap maklumat raja kan. Kalau kita meskipun sudah ada undang-undangnya, masih aja
apa namanya membandel gitu. Demikian Pak Budi. Iya, terima kasih Pak Yurnal. Eh, Pak M. Edi sudah terjawab barangkali pertanyaannya, karena regulasi zakat itu per negara punya regulasi sendiri-sendiri yang tentu mengacu ke hukum fikih yang diformulasi oleh negara masing-masing. Jadi mudah-mudahan seperti Pak Yurnal bilang tadi, untuk negara Indonesia sudah terbaik, ya terbagus regulasinya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi instrumen yang membuat zakat ini bisa bertumbuh di negara kita. Jadi alhamdulillah, dan regulasi ini mengatur agar tata kelola zakat dalam pelaksanaannya di Indonesia bisa diatur dengan baik, begitu ya. Begitu ya Pak Yurnal ya. Ya Pak, sehingga karena kita mempunyai aturan terbaik, yang namanya Sekjen World Forum Zakat itu selalu dijabat oleh pimpinan Basnas Republik Indonesia. Republik Indonesia, Masya Allah. Sudah yang terbaik berarti di dunia ya, Insya Allah. Cuman kedisiplinannya belum ya yang terbaik. Ternyata Bosnia yang lebih baik ya. Ada negara yang sempat hancur perang, tapi komitmen zakatnya lebih baik dari negara kita. Kalau instrumen perundang-undangannya sudah lebih baik kita di Indonesia. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, Bapak Ibu, masih ada pertanyaan yang lain? Silakan kalau yang ingin langsung menyampaikan pertanyaan lewat mikrofon, silakan di unmute mikrofonnya untuk bisa langsung menyampaikan ke Pak Yurnal. Ini sangat luar biasa materi kita. Ini sebetulnya menjadi inti kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap lembaga zakat. Karena tanpa memahami regulasi ini, tentu dalam pelaksanaan akan nabrak sana nabrak sini ya Pak Yurnal ya. Nah, ya, itu menguasai regulasi zakat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh sertifikat amil ya bagi personilnya, dan lembaga zakat juga harus menguasai regulasi zakat untuk persyaratan mendapat izin operasional sebagai lembaga zakat gitu ya. Dan untuk pendirian lembaga zakat juga itu dibagi dalam segmen kota kabupaten, kemudian provinsi, kemudian nasional, begitu ya. Jadi sehingga lembaga zakat yang sifatnya institusi tadi mungkin belum bisa dipenuhi oleh undang-undang kita, gitu. Dan persyaratannya juga salah satunya penghimpunan ya Pak Yurnal ya. Penghimpunan untuk kota kabupaten minimal dalam 1 tahun itu kalau nggak salah 3 miliar ya. Iya betul Pak. 3 miliar. Itu bisa kita baca di peraturan Bapak tadi nomor 3, perbahasan nomor 3 tahun 2019. Disempurnakan terus tuh aturan-aturannya, Pak. Lanjut kalau ada yang lagi, Pak. Pak Budi. Mohon maaf, Bapak Ibu, ada gangguan sedikit di laptop saya, sehingga saya harus pindah ke HP ini. Alhamdulillah, tadi sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Mudah-mudahan jawaban yang disampaikan oleh pemateri kita, Pak Yurnal, bisa memberikan jawaban yang memuaskan, yang bisa kita jadi panduan buat kita dalam pelaksanaan tata kelola zakat, terutama terkait dengan regulasi zakat. Baik, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan langsung, silakan kami tunggu. Sebelum kita tutup majelis kita pada sore hari ini, kita tunggu masih ada pertanyaan yang ingin bertanya langsung.
Baik. Barangkali tidak ada. Boleh saya bertanya, Pak? Silakan. Silakan dari Ibu siapa, Bu? Saya Devi. Saya Bu Devi dari Inggris, Bu ya. Nah, Tuh, jauh ya. luar biasa Bu Devi ini. Jam berapa di sana, Bu? 11.30, jam 11:35. Setengah 12 siang. Setengah Masya 12. Allah. Masya Allah. Silakan Bu Devi. Ya, pertama ini Pak, mengenai regulasi yang disampaikan oleh Pak Yunal, saya teringat saya pernah sebelumnya juga mewawancarai Pak Yunal ketika dibahas Pak memberikan buku apa namanya itu arsitek apa namanya itu Pak, arsitek keuangan syariah Indonesia. Keuangan syariah Indonesia. Nah, di situ kan cukup mengagetkan ya Pak ya, apa usulan yang atau rekomendasi di dalam buku tersebut, di mana usulannya adalah Basnas hanya sebagai pengumpul dan LAS sebagai pendistribusian. Jadi kalau saya melihat sendiri gitu ya, peraturan atau regulasi di zakat ini sendiri mungkin belum terintegrasi gitu. Jadi kadang-kadang suka kagetan. Nah, sebenarnya kan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 itu sendiri juga awalnya seperti Bapak tadi sampaikan juga menuai kontroversi atau ketidakterimaan dari pihak terutama dari lembaga amil zakat yang sebelumnya tidak melaporkan kepada Basnas tapi akhirnya melaporkan kepada Basnas gitu kan. Dan sampai sekarang pun walaupun sepertinya berjalan saja bahwa sistem Indonesia ini berjalan, zakat yang swastanya atau LAS-nya jalan, Basnas juga jalan, tapi tetap saja kalau kita lihat di isu itu tidak pernah redam gitu. Maksudnya ketika Basnas dijadikan sebagai koordinator dan sebenarnya LAS itu kan menginginkan ya udah Basnas itu pilih mau sebagai koordinator atau sebagai operator gitu kan, artinya tidak dua-duanya. Nah, jadi apalagi kalau kita lihat nanti undang-undang zakat kedepannya juga lagi mau direvisi, PSAK juga mau direvisi. Nah, sejauh mana semua pihak itu dilibatkan dalam penyusunan regulasi gitu. Jangan sampai regulasi yang berikutnya kagetan lagi nanti gitu kan. Hal-hal baru lagi yang muncul ini gitu. Istilahnya kalau bahasanya itu di belakang-belakang di ujung-ujungnya keluar hal-hal yang ya tadi seperti yang saya sebutkan kagetan tadi ya gitu. Jadi bagaimana regulasi ini bisa semua pihak itu terlibat sehingga kedepannya menjadi lebih baik. Mungkin itu tanggapan dari Pak Yunal sendiri bagaimana mengenai regulasi ini. Ya, baik Ibu. Saya langsung aja Pak Budi. Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Jadi seperti yang pertama, yang tahap awal seperti saya sampaikan tadi bahwa yang pertama Basnas Republik Indonesia sebagai koordinator. Nah, sekarang dalam rangka penguatan Basnas Republik Indonesia sebagai koordinator, itu instrumen hukumnya memang sudah dibuat. Jadi bedakan antara Basnas Republik Indonesia selaku koordinator dengan Basnas Provinsi Kabupaten Kota. Basnas Republik Indonesia fungsi utamanya memang sebagai koordinator. Peran dia sebagai operator kalau bahasa orang awam ala kadarnya saja. Nah, operator yang ada di Basnas itu ada di Basnas Provinsi Kabupaten dan Kota. Nah, ini yang perlu kita definisinya kita samakan dulu. Persepsinya, Basnas Provinsi, Basnas Kabupaten dan Kota itu adalah operator.
Nah, Basnas Republik Indonesia itu adalah koordinator. Itu dulu, ya. Sehingga seluruh LAS itu wajib melapor ke Basnas Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah non struktural setara dengan kementerian. Setara dengan kementerian. Nah, di struktur organisasi Basnas Republik Indonesia itu memang sudah menggambarkan Basnas Republik Indonesia sebagai sebuah lembaga pemerintah non struktural setara kementerian. Jadi ketua Basnas Republik Indonesia itu setara dengan menteri. Seperti apa tuh? KPU gitu ya. Cuma nomenklaturnya aja yang berbeda. Nah, jadi itu definisinya Bu Devi ya. Nah, Basnas selaku operator ada daerah, Basnas provinsi dan Basnas kabupaten kota. Nah, LAS di dalam arsitektur keuangan syariah Indonesia itu memang coba dikatakan sebagai pembantu Basnas yang ada di daerah. Nah ini bagi Lasnas ini bermasalah. Bagi Lasnas yang punya perwakilan di daerah. Sehingga sampai hari ini aturan tentang penerapan apa yang tercantum di dalam arsitektur keuangan syariah Indonesia ini menjadi bahan diskusi yang cukup panjang. Kalau saya tidak salah, diskusi itu sudah dimulai sejak tahun 2016 untuk melahirkan peraturan perundang-undangan yang melekat kepada fungsi-fungsi Basnas daerah sebagai operator dan LAS dan LAS kabupaten kota sebagai operator atau pembantu operator. Ini masih dalam pembahasan. Nah, pihak-pihak terkait yang menyusun aturan itu seperti saya katakan tadi, secara kelembagaan itu ada Basnas Republik Indonesia, ada Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM. Nah, supportingnya itu ada beberapa yang sekarang menjadi Komite Nasional Keuangan Syariah yang dipimpin oleh Pak Presiden. Itu dilibatkan. Next itu ya. Next ya. Nah, Next itu kan ada perwakilan LAS di situ. Di situ masih terjadi diskusi kalau kementerian koordinator kementerian koordinator yang membawai 5 kementerian ini yang dulu menterinya itu Puan Maharani, sekarang diganti oleh siapa saya lupa. Nah itu ada direktoratnya juga, deputi-deputinya ikut di dalam diskusi tentang pembahasan bagaimana menerapkan arsitektur keuangan syariah Indonesia itu di dalam pengelolaan zakat. Nah sekarang sampai hari ini saya dengar belum selesai Bu Devi. Jadi kita tunggu aja, karena ini tarik ulur nih sebenarnya. Kalau bahasa diskusi kedai kopi ya, orang pajak takut kehilangan targetnya, gitu kan. Terus dalam menambah pendapatan negara di APBN karena ada faktor pengurang zakatnya gitu. Sehingga ini jadi tarik ulur sampai hari ini kita belum mendengar hasil daripada peraturan perundang-undangan yang mengatur sehingga apa yang dicantumkan di dalam arsitektur keuangan syariah Indonesia itu bisa dilaksanakan atau perlu disesuaikan. Begitu Bu Devi. Jadi kita tunggu aja. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yona. Mungkin sudah terjawab Bu Devi. Jadi kondisinya sangat situasional ya Pak Yona. Iya. Jadi kita berharap semua bisa menjadi baik. Ya, amin. Ikhtiar kita untuk menyempurnakan tata kelola zakat dengan regulasi-regulasi yang ada, mudah-mudahan ini ikhtiar untuk menjadi lebih baiknya tata kelola zakat. Amin. Baik, masih ada pertanyaan? Tadi saya lihat di chat room ada pertanyaan dari Pak Prapto ya. Pak Prapto, banyak Lasnas yang mendapat trust karena transparansi dan distribusi yang sangat meluas.
didukung dengan aplikasi digital yang user friendly. Adakah Basnas yang sudah setara bahkan lebih baik mungkin dengan Lasnas melaksanakannya? Adakah juga UPZ binaan yang sudah mengaplikasikannya? Nah, ini lebih ke ini ya, inovasi ini ya. Ya. Silakan Pak Yurnal. Ya, betul Pak Prapto ya. Jadi yang pertama tentu seperti kita ketahui Lasnas itu lebih dulu lahir secara apa ya? Secara kelembagaan yang langsung terjun ke masyarakat daripada Basnas. Walaupun tadi dia dalam sejarah pembentukan BAS itu kan sudah lama sekali ya, sejak zaman Pak Harto lagi kan. Ya karena sumber daya manusia Pak. Di Lasnas khususnya yang paling tua itu kalau saya nggak salah Dompet Duafa ya. Setelah itu Rumah Zakat dan seterusnya. Nah mereka ini kan adalah awalnya tuh relawan yang luar biasa di Roke selamanya masyarakat ini. Ya, awal-awalnya mereka ini bergerak dengan bentuk yayasan dan seterusnya. Dan karena di pusat itu pendiri-pendiri daripada lembaga zakat swasta ini adalah para profesional, yang paling terkenal itu Pak Eri Sudewo kan, dan beberapa rekan beliau yang ditopang oleh Pak Parni Hadi dulu, itu profesional-profesional, sehingga pertama faktor dulu lahir dalam masyarakat, bukan dalam lahir secara hukum, itu adalah Lasnas. Nah, perkembangan brand istilahnya itu, citra lembaga zakat Lasnas di tengah-tengah masyarakat tentu yang dikenal adalah yang lebih dulu lahir di lapangan, bukan lahir secara hukum saja, tapi lahir dulu di lapangan. Dan karena para pimpinannya itu adalah para profesional, mereka selalu update dengan perkembangan teknologi, perkembangan manajemen modern. Nah, makanya Basnas ketinggalan. Walaupun sekarang Basnas Republik Indonesia mencoba agar Basnas provinsi dan kabupaten kota itu bisa menerapkan manajemen modern dan menerapkan aplikasi teknologi yang up to date. Nah, sekarang Basnas sudah seperti yang ada di Lasnas yang lebih dulu lahir di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini kondisi saat ini. Kalau sebelum 2016 memang Basnas ketinggalan dibanding dengan Lasnas yang lahir di masyarakat lebih dulu daripada Basnas. Jadi saya pikir dengan terbentuknya forum zakat berkoordinasi dengan Basnas seperti disampaikan oleh Pak Budi tadi, harmonisasi Basnas dan FOS forum zakat itu harus tetap solid, tidak boleh terpecah ya, karena ini menyangkut citra lembaga zakat di tengah-tengah masyarakat. Seperti kita tahu, tujuan ketiga dari zakat itu sekarang terus terang masih belum bisa kita tunjukkan secara signifikan kepada masyarakat. Bagaimana lembaga zakat ini bisa merubah status mustahik menjadi munfik dan menjadi muzaki. Jadi kita di MES tentu mengharapkan agar FOS forum zakat yang payung komunitas daripada Laslas berkoordinasi atau berhubungan baik dengan Basnas yang ada di provinsi dan kabupaten kota. Jadi gitu Pak. Jadi kalau masalah teknologi Basnas juga sudah tidak ketinggalan sekarang. Kalau di Jakartanya, tinggal di daerahnya yang belum nih. Basnas sudah punya aplikasi macam-macam, sudah berasosiasi atau bekerjasama dengan lembaga digital itu seperti kitabisa.com, Bukalapak dan seterusnya. Itu Pak Prapto ya. Baik, terima kasih Pak Yurnal. Mudah-mudahan sudah terjawab pertanyaan dari Pak Prapto dan jawabannya bisa memuaskan Pak Prapto. Mungkin ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu sebelum kita tutup. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Pak Heri Suryadi yang sebenarnya tadi sudah kita singgung jawabannya. Untuk LAS di kabupaten kota berapa minimal dan maksimalnya?
maksudnya ini apakah jumlah penghimpunannya atau jumlah lembaga amil zakatnya ya. Nah, mungkin kalau jumlah penghimpunan seperti kita sampaikan tadi, yaitu sesuai dengan peraturan dan perundangannya, itu untuk las kabupaten sudah kita sampaikan tadi. Kabupaten 3 miliar penghimpunannya ya, minimalnya itu syarat untuk dibukanya las kabupaten. Mungkin itu Pak Heri ya, tadi sudah disampaikan, sudah dijawab oleh Pak Yurnal. Barangkali Bapak Ibu yang lain, sebelum kita tutup, kita tunggu satu pertanyaan lagi. Kalau tidak, kita langsung, karena mengingat waktu maghrib dekat, sudah mendekat. Barangkali sudah cukup tanya jawab kita. Kita minta closing statement dari Pak Yurnal sebagai pengantar kita pada hari ini. Silakan Pak Yurnal. Baik, terima kasih Pak Budi. Dengan adanya sekolah amil ini, kita berharap lembaga zakat ini bisa mengejar ketertinggalannya dalam tata kelola dibanding dengan lembaga keuangan, perbankan, dan non-bank yang ada saat ini. Ketertinggalan kita sangat jauh, baik dari kualitas sumber daya manusia maupun dari kualitas teknologi informasinya. Mudah-mudahan dengan adanya sekolah amil zakat ini menjadi trigger bagi kita untuk terus istiqomah mengembangkan lembaga zakat ini menjadi lembaga yang kembali besar di dalam sejarah peradaban Islam. Demikian Pak Budi, amin. Baik, terima kasih Pak Yurnal atas materi dan diskusi tanya jawabnya kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Yurnal jadi amal jariah dan amal dan keberkahan untuk Pak Yurnal. Mudah-mudahan kekuatan kompetensi kita untuk tenaga pengelola zakat di setiap lingkungan amanah kita bisa kita perkuat, insyaallah. Baik, terima kasih. Kita ucapkan kembali terima kasih pada Pak Yurnal, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebelum kita tutup, kita informasikan untuk materi besok hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021, tema materi hari keempat yaitu memasarkan produk penghimpunan zakat, yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Erwin Espohan, SEMSY. Beliau saat ini adalah komisioner Basnas Riau, dan insya Allah materi ini kita akan dengarkan besok jam 16 hingga jam 18 di jadwal biasa. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu karena waktu maghrib sudah mulai mendekat, ya kita akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu semua atas dukungan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yurnal dan kawan-kawan panitia semua, serta para Bapak Ibu peserta. Semoga tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ade sambil OTW nih Pak Ade ya. Iya, lagi perjalanan nih Pak. Perjalanan. Alhamdulillah, mudah-mudahan makin luar biasa materinya Pak. Ya, makin luar biasa. Dan ya, luar biasa juga Ibu, Bapak-Bapak yang ikut bertahan hingga materi-materi terakhir nanti insya Allah. Ini luar biasa perjuangan kita. Makin semangat kita nih untuk membuat yang level yang selanjutnya. Insya Allah foundation level, intermediate level, advanced level kita selesaikan. Iya, insya Allah yang untuk nazir wakaf lagi kita persiapkan. Insya Allah. Mudah-mudahan pada selesai yang ini kita lanjutkan yang nazir wakaf yang untuk foundation level juga insya Allah. Amin. Nanti kawan-kawan kita yang aktivitasnya memang di bidang itu, alangkah baiknya memang ikut di sini memperkaya kan? Ya, insya Allah. Kaya literasi insya Allah. Iya.
luar biasa nih kawan-kawan panitia, tetap semangat nih. Masya Allah, terima kasih. Allah Ini berkat kebaikan. Pak Azruniyandi ini. Iya, ini Beliau alhamdulillah nih operator kita. anak muda kita ini luar biasa nih. Ya, Ya. Mas Yandi luar biasa. Terima kasih Mas Yandi. Oke, Iya Pak, semuanya sama-sama. salam ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.